Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Segala pujiannya milik Allah yang alhamdulillah telah mengantarkan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tidak sekedar Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah masih membimbing kita, menuntun kita, memberikan kita kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa menghadiri surah Allah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan langsung lanjutkan nanti dengan sholat tarawih berjamaah. Tentu kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan khususnya pada bulan suci Ramadan Allah terima, Allah catat sebagai amal ibadah yang mendapat ridhonya dan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada fenomena yang luar biasa setiap Ramadan. Di awal Ramadan, tiba-tiba masjid menjadi kecil. Saking kecilnya masjid, sampai panitia harus menggelar tikar. Tapi ternyata kecilnya masjid ini tidak lama. 1 minggu kemudian masjidnya besar lagi. Kenapa? Karena jamaahnya berkurang. Dan contohnya malam hari ini, Masya Allah, ini malam yang ke-27. Berarti kita sudah tarawih selama 26 malam. Dan coba saya ingin mengajak kita menghitung-hitung. Kalau saja umur kita hari ini ada yang 60 tahun, berarti sekitar 45 tahun sudah kita tarawih, sudah melaksanakan puasa, mendengarkan ceramah, mendengarkan berbagai macam kajian. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, apa perubahan kehidupan kita dari sekian kali kita puasa, dari sekian banyak kita mendengarkan tausiah, dari sekian banyak kita mengikuti kajian? Kalau dia datar-datar saja, maka mohon maaf, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, kita masih rugi. Seperti apa yang Rasul katakan kepada kita, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kalau minggu ini sama dengan minggu kemarin, kalau bulan ini sama dengan bulan kemarin, kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka kita rugi. Kalau ke dalam keadaan rugi kita meninggal, apa gerangan yang terjadi?
Maka oleh sebab itu pada malam yang berbahagia ini saya coba ingin menyampaikan sedikit tentang masjid atau tentang memakmurkan masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat yang ke-18 mengatakan atau memberitahukan kepada kita, tapi saya ingin coba awali dulu dengan sebuah kisah. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau buta dan sudah tua. Rumahnya jauh dari masjid. Saya mau coba ilustrasikan dari sini, barangkali kurang lebih dari sini ke Putra Batam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, adakah rukhsah, keringanan untuk saya agar supaya saya tidak datang subuh ke masjid? Sebab kalau zuhur, kalau asar, saya bisa dari zuhur itikaf di masjid. Kalau isya, saya bisa dari maghrib sampai isya. Tidak perlu saya pulang. Ini subuh, gelap. Dan dulu tidak ada lampu, tidak seperti hari ini. Hari ini Masya Allah kurang apa lagi? Terang, seterang-terangnya. Dulu masih gelap. Mata tidak melihat. Tapi apa kata Rasulullah? Apakah kamu masih mendengar azan? Wahai Ibnu Maktum, ya Rasulullah, datang. Maka dia berpikir, berarti ada yang istimewa kalau saja Rasulullah merintahkan saya harus datang ke masjid, sementara kondisi saya buta. Tentu kita paham istimewanya apa. Ada beberapa keistimewaan ketika kita datang, khususnya pada sholat subuh berjamaah. Pertama, ketika kita sudah bersih di rumah, sudah mandi, sudah berwudu, atau barangkali kita tahajud dulu di rumah. Kalau kita melihat waktu sekitar 4:30, kalau hari ini jam 5 kurang 15 baru subuh masuk, kita jalan. Langkah pertama kita ditulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah selanjutnya dihapuskan dosa-dosa kita. Maka kalau bisa yang punya motor, kalau rumahnya jauh jangan pakai motor, jalan saja. Di sisi lain kita sehat. Tidak mungkin juga lah malaikat menghitung ruji sepeda motor kita untuk ditulis. Maksudnya apa? Kalau saja jalan kita dihitung ibadah oleh Allah, lalu diampunkan dosa kita, masuk kita ke masjid dengan niat untuk itikaf, sampai nanti datang waktu suruh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, ditulis oleh Allah pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Hadirin yang dirahmati Allah, belajar dari kisah Ibnu Maktum radhiyallahu anhu. Mestinya kita malu hari ini. Kita kuat, mata kita masih terang, walaupun terkadang harus pakai kacamata seperti saya. Kita fasilitasnya hari ini lengkap. Ada yang kita punya mobil, ada yang kita punya kendaraan. Kenapa itu kita tidak ada pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sementara mohon maaf kalau yang undang kita pejabat, Masya Allah, mobil dimandikan dulu, dilap dulu biar kinclong, pilih baju yang terbagus, cari parfum yang harum. Ini masih menemui manusia. Mohon maaf nih suaranya. Semenjak puasa pertama sampai hari ini, Masya Allah. Tapi untunglah tidak sampai teriak-teriak ya Pak Haji ya. Maka oleh sebab ini jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah kedua anak muda. Sama kisahnya, sama-sama sholat subuh. Berangkat pertama, menjelang sampai di masjid di persimpangan dia jatuh. Balik, dia ganti baju, mandi semuanya, balik lagi. Berangkat kedua jatuh lagi, balik. Ternyata begitu dia mau berangkat ketiga, nampak dari rumahnya ada orang tua renta, bawa lampu lentera kalau dulu. Lalu sang anak muda, ini siapa? Tidak mungkin orang pergi ke masjid
Lalu didekati, maka orang tua itu mengatakan, jangan takut anak muda, ayo santarkan kamu ke masjid. Sampai di masjid, apa kata anak muda ini? Ayo Pak Tua, kita pakai bahasa Batam aja biar lebih gampang. Ayo Pak Tua, kita ke masjid, sholat. Cukup kamu saja anak muda. Kenapa? Saya ini bukan manusia, saya iblis, saya setan. Aduh, kok saya nunjuk diri saya ya? Kata orang tua ini, saya iblis, saya setan. Loh, yang jatuhkan kamu tadi 2 kali itu saya. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Kita hidup hari ini dengan perlengkapan yang serba ada. Maka oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan, ayo. Dan setelah Ramadan nanti, jamaah yang dirahmati Allah, akan muncul siapa mereka? Orang-orang yang mendapat juara. Ini kita sedang berkompetisi ini. Dari awal Ramadan kemarin sampai nanti tanggal 29 atau 30, ada muncul juara-juara yang Allah berikan hadiah nanti. Siapa mereka? Kata Allah, tadi kita sama-sama dengar. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, kata Allah, hanyalah orang-orang yang beriman. Dan ketika Allah memanggil untuk orang yang Allah perintahkan di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam, hai orang-orang yang beriman. Perintah salat orang yang beriman, perintah haji untuk orang yang beriman, perintah puasa untuk orang yang beriman, dan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Beriman dia kepada Allah dan hari akhirat, serta dia dirikan salat, dia tunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk atau bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, buktikan bahwa kita orang-orang yang berhasil. Telah 35 tahun puasa Ramadan, telah 45 tahun, sampai hari ini ada yang kita sudah 50 tahun. Buktikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan suci Ramadan. Dan setelah itu nanti ketika Ramadan telah meninggalkan kita, silakan Ramadan berlalu. Tapi kita tetap konsisten. Jaga sholat jamaah kita, jaga sholat rawatib kita, jaga infak dan sedekah kita, jaga puasa kita, ada puasa Yaumul Bid. Atau barangkali ingin saya sampaikan, ada tidak kita paham berapa rakaat wirid sholat Rasulullah Muhammad SAW? Ada yang tahu jemaah? Rasulullah punya wirid sholat 40 rakaat. Ibu ada yang tahu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya sampaikan sebagai penutup. Ada ada wirid Rasulullah, sejenis sholat. Sepanjang beliau bermukim, beliau tidak pernah meninggalkan. Yang pertama, sholat wajib mutlak 17 rakaat. Kedua, ada sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat. Ini yang sama Rasul, ini oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ditinggalkan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat, Bu? Jamaah berapa rakaat? 29. Tadi di depan 17 tambah 12 jadi 29. Mana yang 11? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Bangunlah kalian pada sepertiga malam, tunaikan tahajud. Untuk apa? Sebagai amal tambahan, agar supaya Allah menempatkan kita di tempat yang mulia di sisinya.
Tunaikan 8 rakaat sholat tahajud. Kalau nanti kita sudah witir 3 rakaat, maka kita hanya akan melakukan nanti 8 rakaat. 29 ditambah 11 rakaat berapa? 40 rakaat. Ayo kita jaga ini, dan ini bulan puasa mutlak dan wajib kita bangun nanti. Ini yang bapak-bapak ini, yang ahli hisab. Ada ahli hisab nggak di sini? Banyak. Nanti kalau bangun mau sahur, jangan nyari rokok dulu, jangan nyari korek. Masuk kamar mandi. Mandi, kita dapat pahala mandi, sunnah mandi. Berwudu, kita sholat lagi 8 rakaat sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membuktikan ini loh hamba ya Allah yang mengharapkan ampunanmu, ini hamba ya Allah yang mengharapkan ridhomu, ini hamba ya Allah yang mengharapkan rahmatmu. Jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulannya di sisa Ramadan yang tinggal barangkali 3 atau 4 malam ini, kalau ada yang mungkin lebarannya pada hari Jumat, maka mulai terhitung malam ini, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, tinggal 3 malam lagi tarawih. Kalau yang nanti lebarannya hari Sabtu, 4 malam lagi, maka pergunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah sampai kita pada tanggal 1 Syawal nanti. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita semua punya harapan. Harapan kita mudah-mudahan Allah memberikan kita ridhonya, mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmatnya, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, ampunkan dosa istri-istri kita, ampunkan dosa kedua orang tua kita, dan ketika kita mati nanti, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.